Itulah perumpamaan. Kalau kamu punya kuku kamu itu panjang. Kalau sampai ngelukain tubuh kamu, yang kamu potong itu apa? Apa kukunya, apa tangannya? Ya pasti kukunya. Nah, kukunya. Begitupun kalau sama mantan itu kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi bagaimana cara kita untuk memotong ego kita? Gitu. Kembali lagi di channel saya Andi Sutrisno. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Subscribe itu yang paling penting, dan jangan lupa nonton, yang luangkan waktu sedikit lah untuk menonton. Kami di sini berusaha untuk menghibur kalian semua. Oke, di video ini mungkin apa yang akan dibahas? Oke, teman-teman, jika dengar ini saya akan bertanya kepada Wisnu cara menyikapi seseorang. Ini masalah apa dulu nih? Tentang apa? Maksudnya tentang kehidupan, ke pribadi, ke perasaan, Tentang perasaan lah, perasaan ya, sama sama seseorang lah, pokoknya kan intinya seseorang kan. Oke, saya akan bertanya bagaimana caranya menyikapi cewek yang egois. cewek yang egois. Kalian cewek egois sih menurut saya, menurut aku ya, tapi nggak tahu orang kan. Kalau menurut aku sih intinya aja ya, kalau menurut aku cewek egois itu harus apa ya, ketahuilah gitu, sadarilah gitu sama cewek itu, bahwa pasangan kita itu mempunyai waktu dengan orang lain. Dalam arti mempunyai kesibukan lah, dia mempunyai kesibukan kan, Bukan buat orang lain pada pasangan lain, ini keluarga, teman-teman kan, ataupun hobi gitu kan. nah, kan kamu pasti punya hobi kan. Iya. Nggak mungkin waktu kamu itu dikasih sama pacar kamu itu kan nggak mungkin. Yang itulah, terus lagi carilah apa yang nyambung gitu. Kalau kamu itu cari pacar itu yang nyambung, biar nggak dapet yang egois gitu. Iya. Susah sih kebanyakan sekarang cewek, Karena dia nggak ngerti, dia nggak paham gitu arti pacaran itu gimana. Apakah dia mikir kalau kita pacaran cowok harus ngalah? Enggak, bukan cowok harus ngalah, tapi bagaimana cara kita untuk saling. memang cowok kadang selalu ngalah, tapi ngalah itu bukan Ngalah bukan takut loh, Bukan takut loh. tapi memperaman keadaan. iya. Tapi buat Tapi kita meskipun ngalah kan masih aja kan. masih itu saya bertanya kepada senior yang lebih tinggi. Ya sih ngomong lebih bener salah. Ya itulah, cari cewek yang nyambung, pemikirannya matang. Insya Allah dia akan mengerti keadaan kamu, dia akan tahu gitu, menghargai pasangan satu sama lain. Kalau cewek egois itu kayak sama aja nggak menghargai pasangan, pengennya dia cowoknya menghargai dia gitu. Pengen menang sendiri. Gitulah, carilah yang agak boleh berpikir sedikit lah gitu. Oke, lagi Apa? saya ingin bertanya bagaimana cara menjalin hubungan yang serius. Menjaga. Menjaga. Iya. Soalnya apa ya, semenjak saya pacaran lah, gak pernah sih. Cuma sedikit gak apa-apa lah. Gak pernah sampai serius lah, cuma main-main cinta monyet. Bukan. Intinya kamu caranya menjaga hubungan yang serius juga harus. Gini loh, kalau saya pengen serius itu nanti ceweknya gak serius, bukannya gak mau serius loh. Nanti kalau ceweknya sudah serius, saya Ya itu udah susahnya. saya pengen bertanya sama kamu bagaimana caranya Menjaga hubungan yang serius biar awet gitu kan.
saya mikir dulu lah, loading dulu. Kalau di juga ini. Cara menjaga hubungan yang serius yang pertama kalau menurut saya kita harus bisa mengerti pasangan kita satu sama lain. Itulah. Jadi kadang kita kan mempunyai ego yang berlebihan, gitu kan. Bagaimana cara kita itu menurunkan ego kita gitu. Kadang orang yang pengen gini motor, kan. Itulah kadang masalah sepele jadi dibesar-besarin jadi putusnya gitu. Ya itu memang masalah kayak Kecil. pusing kayak Besar. semua dibesar-besarin. Itulah kalau kita nggak pernah bisa mengalah satu sama lain, nggak ada benernya. Kalau kita membicarakan pasangan bener atau salahnya itu nggak bisa sebenarnya. Tapi ada. masa kita harus mengalah terus? Ya memang, Sabar itu ada batasnya. iya memang ada batasnya. Cuman entah sampai kapan gitu. Nah, Ya itulah belajar introspeksi diri gitu. Kadang orang nggak pernah sadar gitu. Kenapa pasangan saya kok gini gitu kan? Dia nggak pernah tahu bahwa dia pernah melakukan kesalahan sama pasangannya. Dia lupa gitu. Kalau ditanya dia pengennya kamu yang salah bukan saya. Padahal dia sendiri yang salah gitu. Makanya carilah pasangan yang bisa mengerti keadaan kamu, yang berpikirannya itu dewasa gitu, nggak berkekanak-kanakan, yang lebih serius lah gitu kan. Kalau orang dewasa itu kan pikirannya kan udah serius gitu, nggak main-main. itu. Sebenarnya sih ada, takutnya durasinya panjang. Sebenarnya itu kalau menjaga hubungan yang itu kan sebenarnya kan kepengen udah ada rencana nikah gitu kan. Sebenarnya itu panjang, mau dibahas nggak? Gak usah lain kali agak capek. Nantilah. Ya itulah yang harus bisa mengerti pasangan satu sama lain, yang harus bisa menghargai dan turunkan ego masing-masing gitu. Belajarlah untuk menghargai satu sama lain gitu. Oke, lagi. Saya pengen bertanya. Ah, Menurut lo mantan itu siapa? Menurut lo pribadi lah. menurut gue enggak, ini menurut gue ya. Kan kebanyakan orang-orang lah menganggapnya itu mantan inilah inilah. Sampah kadang. Nah, iya. Menurut lo pribadi. Gini loh, kalau berpikiran orang dewasa itu, saya nggak mau bukan saya, oh kamu harus ngikutin saya, enggak gitu. Iya, saya tahu. Cuman Makanya ini menurut pengen saya, bertanya. saya ngasih istilahnya itulah perumpamaan. Kalau kamu punya kuku kamu itu panjang. Kalau sampai ngelukain tubuh kamu, yang kamu potong itu apa? Apa kukunya apa tangannya? Ya pasti bukunya. Nah, kukunya. Begitupun kalau sama mantan itu kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi bagaimana cara kita untuk memotong ego kita gitu. Sebenarnya ego kita yang bikin mantan itu sampah, mantan ini enggak gitu. Enggak ada yang mantan itu namanya sampah, enggak ada kalau menurut saya. Justru dengan adanya mantan kita itu lebih tahu gitu. Oh ya, dulu saya ngejalin sama mantan, kesalahan saya gini. Nah, petiklah dari mantan itu menjadi lebih baik lagi. Mantan itu jadikan cermin supaya kamu itu menyikapi cewek kamu yang akan datang itu lebih dewasa lagi, lebih hati-hati lagi gitu. Tanpa adanya mantan kita itu nggak tahu kita itu siapa. Gitu. Dari mantan kita belajar gitu. Dari masa lalu kita belajar. Bukan orang mantan sampah. Itu sih orang ya. Kalau Ya jangan ngomong sama orang, saya sendiri lah. kalau saya nggak ada. Nganggapnya mantan itu ya sampah. Terus kalau mantan sampah kamu apa? Ya sampah. Yang harus makanya yang harus diluruskan itu orang ngomong mantan adalah sampah. Contoh kamu ngomong sama mantan kamu adalah sampah. Kalau mantan kamu ngomong ke kamu, ya sampah juga lah, sama-sama jadi mantan kan? Berarti sama-sama sampah. Ya goblok siapa? Ya berdua lah bego. Gak ada yang namanya mantan itu sampah, nggak ada. Tapi kalau itu kan diibaratkan masa lalu. Kalau saya masa lalu boleh diingat tapi tak boleh dikenang. Sekedar datang kayak kita kan kalau Kayak angin lah. angin. Nah, kalau ada masalah berat gitu kan, kalau kita ngerasain patah hati kan kita mikir gitu, kenapa kok saya selalu begini kan, kita sempat terlintas dulu kan, sempat kita mikir gitu. Nah,
sebatas melintas aja di pikiran kita, nggak apa-apa gitu. Tapi tak boleh dikenang setiap hari. Namanya itu belum move on gitu. Gitu kan. Itu sih saya, tapi nggak tahu orang gitu kan. Terus itu lagi yang malah tadi kepotong, yang kamu bilang cara menjaga yang serius itu sebenarnya itu ada sih. Yang apa sih namanya, cara menjaga hubungan yang serius. Kamu sering putus maksudnya gitu. Ya apa ya, gak tahu sih, kayaknya menjalin hubungan serius ini Susah gitu, bukan susah lagi. ribet. Yang namanya hidup itu sih ribet. Nah, kalau nggak mau ribet mati. Iya benar. Yang namanya orang hidup mau berkeluarga, mau sendirian, itu tetap ribet gitu. Kita sendiri kita mikir kedepannya kita itu seperti apa gitu kan. Kita harus mempunyai itu sendiri gitu kan. Tak mungkin hidup kita bergantung kepada orang, itu kan nggak mungkin. Soalnya saya pribadi lah gak pernah ngerasain hubungan serius. Ketika kita mau serius ada aja. Ya memang itulah sepensinya untuk pacaran memang gitu. Yang penting kamu itu harus sabar. Percayalah, ketika kamu itu Pasti ada orang ketiga. Itulah bagaimana caranya. seharusnya itu kamu berterima kasih gitu. Sebenarnya itu Tuhan lebih tahu untuk hambanya sendiri gitu. Dalam arti gini, ketika kamu benar-benar sayang sama orang itu, ketika terus tiba-tiba orang itu mendoain kamu ataupun dia selingkuh, berarti Tuhan itu menunjukkan gitu bahwa dia itu nggak baik buat kamu gitu. Ternyata Tuhan itu lebih sayang kamu gitu. Nggak mau Tuhan itu kamu tuh salah memilih gitu. Makanya Tuhan itu arahkan kita. Dalam arti gini, saya cerita kasarnya gitu. Rokok kamu yang paling kamu suka itu apa? LA. Dalam arti gini, saya ngasih gini loh. Contohnya gini, saya akan membeli rokok 10 jenis rokok. 10 jenis rokok. Ya kan? Itu cerita kasarnya lah. 10 jenis rokok. Ya. Terus saya taruh dalam mangkok satu-satu. Otomatis kan nggak dilihat kan? Iya. Saya akan ngasih tahu kamu, di sini ada rokok yang paling kamu suka. Tapi saya acak gitu, dan saya acak gitu. Carilah kalau kamu mau gitu kan. Tapi kalau kamu mau kan mesti kamu cari kan. Itu bebas gitu. Kamu kan akan mesti cari rokok yang kamu suka. Kamu buka contoh dapat Surya, oh nggak cocok. Kamu akan cari lagi kan. Buka lagi dapat Sempurna, nggak cocok. Buka lagi dapat. Saya Paham kan? Jadi tidak gitu. Tuhan akan memberi jodoh kamu gitu. Tinggal kamu yang mencari gitu. Oh, contoh kamu pacaran dengan yang ini, kamu putus, oh berarti belum yang terbaik, belum yang tepat. Kamu nggak usah putus asa. Percayalah, ketika kamu tersakiti ada orang yang menunggu di belakang kamu. Tapi kamu harus mencari gitu. Bukan dalam arti kamu, oh iya, Tuhan udah mengasih saya jodoh, saya tidur-tiduran aja lah di dalam kamar. Nanti itu udah datang sampai kamu tua. Nggak bakalan dapat kamu. Oh, iya. Itu aja sih. Intinya berusaha lah. Berusaha. Dan paling sakit itu kalau menurut saya, pengalaman itu yang paling sakit itu mengikhlaskan orang yang kita cinta itu pergi tanpa dendam. Itu butuh proses gitu. Tapi kalau orang kayak egonya terlalu tinggi nggak bisa. Tapi kalau orang berpikirannya itu yang positif, oh iya, ya kata saya tadi, saya ngomong itu bukan yang terbaik buat gue, itu bukan yang pas buat gue. Tuhan itu lebih tahu gitu yang terbaik untuk saya itu siapa gitu. Jadi kita harus mencari gitu. Nggak usah istilahnya terlalu dalam kesedihan gitu. Emang butuh waktu sih melupakan seseorang yang udah terbiasa sama kita terus tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi kayak keseharian kita itu kayak berkurang gitu. Tapi percaya Tuhan itu lebih sayang sama kita. Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasangan. Nggak ada yang nggak berpasangan. Asalkan kita mencari dan berusaha dan berdoa yang paling penting. Oke, bagaimana senior ini? Coba gak? Sedikit-sedikit bertanya pada Enggak, senior. bukan saya sok ataupun apa.
Nggak semua omongan saya benar. Dia tinggal kalian aja lah mengkaji gimana omongan saya. Kalian sendirilah yang mengkaji omongan saya. Itu pun omongan saya nggak benar semua saya rasa. Makanya teman-teman, saya berani bertanya kepada senior ini karena ini yang apa ya, ibaratkan saya belum sampai, dia sudah sampai, makanya saya bertanya Ya, kepada senior. saya pun masih belajar cara hidup yang baik gitu kan untuk orang di sekitar kita gitu. Apalagi untuk pasangan gitu. Pasangan sebenarnya buat saya banyak orang itu udah nikah, ini udah nikah gitu. Tapi saya santai aja gitu, nggak pernah gue harus cari ini cepet-cepetnya, enggak gitu. Dalam arti gini, nikah itu, pernikahan itu adalah bukan sebuah perlombaan gitu. Emang ada nikah di lomba? Nggak ada gitu. Nggak ada yang namanya nikah itu di lomba, itu nggak ada. Jadi kalau mau cari orang yang benar-benar apalagi untuk nikah gitu, ini jadikan istri, ya harus betul-betul itulah dicari, dipikir apakah dia udah pantas, mikirlah gitu, apakah dia udah mau gitu hidup dengan kamu apa adanya gitu. Kamu makan dia makan, kamu nggak makan dia nggak makan gitu. Kelaparan orang. Ya itu cerita kasarnya itu. Dalam arti yang udah siap gitu jalan hidup, sekuensinya itu sama kamu itu kan nerima gitu. Risikonya hidup dengan kamu itu dia udah nggak mikir gitu. Yang penting saya yakin bahwa kamu itu yang terbaik buat dia gitu. Jadi apa yang akan terjadi, sekuensinya itu apapun yang terjadi, hadapin bareng-bareng gitu. Oke, segitu dulu lah videonya. Oke, begini aja. Like, comment, share, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum.